Nah, dok, bagaimana seks yang aman di tengah pandemi seperti ini? Podcast obrolan kesehatan. Dengan saya Tini. Saya Tri Hartanto. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih, Mas Waduh, Ray. luar biasa ini. Siapa dia? Kita sambut. Kita sambut langsung Dr. Haikal Ansyari, M Biomed AAM. Iya, selamat datang dokter. Halo Mbak Tini, Mas Tri. Selamat datang. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana dok kabarnya? Sehat, alhamdulillah sehat. Keluarga semua juga sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau adalah seorang dokter yang ahli di bidang estetik, anti-aging, dan seksologis tentunya. Ya. Luar biasa. Lagi sibuk apa dok sekarang? Seperti biasa, praktek. Kemudian juga saya host di televisi dan jadi narsum. Wah, luar biasa. Wih, sejak kapan nih dok mulai menekuni estetik, anti-aging, dan juga seksologis ini dok? Sejak tahun 2015. Jadi di situ awalnya kan saya memang mengambil S2 anti-aging kan. Nah, kenapa saya tertarik? Karena anti-aging ini tidak sebatas kita menangani masalah kulit ya. Oh gitu. Tapi anti-aging ini kan bagaimana kita menghambat penuaan. Nah, yang mengalami penuaan tidak hanya kulit, tapi satu tubuh kita. Sehingga kalau kita membahas anti-aging itu membahas satu tubuh kita, gak hanya kulit. Jadi hanya kulit wajah betul, juga ya dok ya? Betul, jadi bagaimana untuk menghambat penuaan dari organ yang lain juga ya, kemudian juga seksologi juga, jadi lebih banyak cakupannya sih. Oh, jadi buat teman-teman, saya kira namanya anti-aging aja yang kita sering melihat di televisi atau di media ya, ngomongin soal wajah, kulit, ternyata jenis skincare biasanya kan anti-aging gitu. Jadi kita tahunya tentang wajah aja, ternyata lebih luas ya dok? Iya kan, kalau tanda-tanda orang mengalami penuaan apa? Mudah lupa kan? Iya benar. Moodnya suka swing kan? Kemudian juga nggak hanya kulit yang bermasalah, tapi juga mungkin organ lainnya, pendengarannya berkurang ya. Kemudian juga nafsu makannya berkurang, sulit tidur ya, dan juga gangguan fungsi seksual. Ini merupakan tanda-tanda penuaan. Oh gitu. Mungkin nanti kita lebih dalamin lagi nih tentang apalagi lagi pandemi gini ya dok, terhadap stres dan lain-lain. Tapi sebelum itu dok, mungkin kan kita lagi di tengah pandemi seperti ini. Kan kalau di pandemi seperti ini salah satu cara pencegahannya itu adalah dengan menjaga jarak. Nah, kira-kira dok, untuk bagaimana dok nasib para pasutri dok sama pasangannya, apakah harus jaga jarak juga dok? Apalagi yang tenaga medis gitu dok? Iya, ini buat kita yang di puskesmas ya khususnya, apalagi tenaga medis. Bekerja apapun berarti nggak hanya tenaga medis saja. Iya, artinya kalau misalnya salah satunya ini ada bekerja di zona merah atau ada riwayat kontak dengan pasien suspek, konfirmasi atau probable, kalau ingin melakukan hubungan seksual itu harus dipastikan dulu bahwa dirinya itu negatif, tidak mengandung virus COVID-19. Nah, kalau tadi kan kita lihat di penelitian di China, memang virus ini ada di dalam sperma. Nah, mungkin aja kita berpikir kita bisa pakai kondom. Nah, tapi ketika kita kontak fisik pada saat melakukan hubungan seksual, itu kan ada adegan ciuman, pelukan, kamu mungkin lah jarak 2 meter ya. Iya, kalau jauh-jauh ngapain itu ya? Jadi kondom tidak akan melindungi. Kondom hanya melindungi untuk tidak terjadinya hamil, tapi tidak sebagai pencegahan si COVID-nya ini dok ya. Waduh, jadi sekali lagi nih buat teman-teman, jadi harus dipastikan dulu bahwa kita itu bebas dari COVID. Tapi tadi infonya ada di sperma, cuman belum tahu ya penelitian apakah bisa menularkan atau tidak. Yes, betul. Oke, lanjut dok. Dari hubungan seks nih dok, apakah hubungan seks itu bisa menghasilkan atau bisa menghilangkan stres dok saat pandemi ini? Pastinya bisa. Karena gini ya, pada saat kita melakukan hubungan seksual, kita akan mencapai orgasme. Orgasme ini kan kenikmatan seksual ya, sensasi erotis yang dirasakan sebagai puncak dari reaksi seksual. Nah, ketika kita mengalami orgasme, maka otak kita akan melepaskan senyawa endorfin. Nah, endorfin inilah yang membuat kita rileks, bahagia, senang. Jadi bisa untuk merilis stres, gitu. Oh, gitu. Kalau kan kita kan lagi banyak yang WFH, banyak bekerja di rumah, aktivitasnya banyak di rumah, gitu kan. Mungkin aktivitas seksualnya juga
lebih sering gitu ya dok. Nah, bagaimana mencegah agar tidak terjadinya baby boom dok? Yang artinya kan kita kan program KB itu kan anak 2 cukup gitu dok. Kita waspada banget dari soalnya, kesehatan. Jangan sampai di tahun depan malah terjadi adanya baby boom. Iya, soalnya banyak nih dok yang masuk ibu-ibu hamilnya jumlahnya jadi ada peningkatan. Gitu. Gimana cara mencegahnya dok? Memang ini dilematis ya. Di satu sisi kita berusaha untuk tetap negatif, tapi di sisi lain bisa positif nih, bisa hamil kan? Ya, memang ini sudah ada beberapa kejadian ya. Memang ternyata yang positif hamil itu meningkat. Nah, cara yang paling aman, cara yang paling mudah untuk supaya kita bisa mengendalikan kehamilan ya dengan kondom ya. Kalaupun kita menggunakan kontrasepsi seperti IUD boleh. Nah, cuma kan kalau bagi mereka nih yang menggunakan kontrasepsi hormonal baik itu suntik ya atau oral, ini kan membutuhkan frekuensi untuk datang ke Vaskes. Nah, tentunya kan berisiko ya. Nah, oleh karena itu mungkin cara yang paling mudah adalah menggunakan kondom, karena kondom kontrasepsi yang paling mudah digunakan, paling gampang diakses juga. Jadi ya usahakan, nah kalau memang WFH ya nggak ada kerjaan lain ya, jadi memang sih positifnya bisa meningkatkan hubungan suami istri ya. Boleh-boleh aja, mungkin lebih sering melakukan hubungan seksual, tapi cobalah direncanakan gitu, jadi supaya nanti tidak plus gitu ya. Waduh, ini info yang bikin kaget semua teman-teman kan. Soalnya keseharian teman-teman itu kan ada tracing, otomatis kan ketemu pasien yang positif, yang komorbid juga, kontak erat. Jadi perlu dilakukan swab test dulu ya sebelum melakukan hubungan suami istri ya. Jadi ini tantangan ya. Memang ya kita tahu sampai dengan saat ini virus COVID-19 itu menular melalui droplet yang keluar pada saat kita batuk, bersin, bahkan berbicara. Dan memang sudah ada nih penelitian di Cina yang menunjukkan ternyata virus COVID ini juga terdapat di dalam sperma. Oh gitu dong. Jadi tahu saya. Ada penelitian 6 laki-laki dari 38 laki-laki yang dirawat di rumah sakit di Cina itu pas dicek spermanya mengandung virus COVID. Waduh. Namun, apakah virus ini bisa menular melalui hubungan seksual itu butuh penelitian lebih lanjut. Nah, bagi mereka, bagi Pak Sutri nih yang di masa pandemi kan, bagaimana apakah aman untuk melakukan hubungan seksual? Nah, syaratnya ada. Yang pertama, Pak Sutri itu harus tinggal satu atap, ya, harus tinggal satu atap. Kemudian salah satunya itu tidak ada riwayat kontak erat dengan pasien suspek terkonfirmasi maupun probable, dan salah satunya itu tidak ada yang bekerja di zona merah. Iya betul. Benar banget. Tadi direncanakan, jangan lupa tuh teman-teman, direncanakan. Jadi 2 anak sudah cukup. Benar ya dok ya? Oke, luar biasa. Lanjutin dok. Nah, dok, bagaimana seks yang aman di tengah pandemi seperti ini? Hubungan seksual yang aman di pandemi ya, tadi syaratnya adalah pasangan tersebut harus tinggal satu atap ya. Pasangan yang sah ya, suami istri tinggal satu atap ya, di mana salah satunya tidak ada riwayat pulang pergi dari zona merah atau tidak ada riwayat kontak dengan pasien suspek, konfirmasi atau probable. Nah, yang kedua adalah misalnya nih keduanya salah satunya tidak ada yang riwayat kerja di zona merah atau tidak ada riwayat kontak dengan pasien COVID ya. Nah, tapi dia beraktivitas di luar rumah. Kan mungkin ada sebagian yang WFH, ada WFO kan. Ada yang WFO juga benar. Pada saat dia WFO ya, dia mesti betul-betul terapkan dengan ketat 3M ya. Harus lebih kencang tuh memakai maskernya ya, mesti ingat pakai masker, mesti tetap jaga jarak, rutin mencuci tangan, itu wajib ya. Protokol kesehatan itu mesti dijalankan. Kemudian juga tambahannya 3R nih. Hindari tempat ramai, ya, hindari ruang sempit, dan hindari rumpi. Kalau rumpi kan
pada kumpul. Pada lupa jaga jarak. Itu paling sulit tuh kayaknya Rumpi. Pada saat pulang ke rumah ya, ingat ada protokolnya. Pulang ke rumah itu lepas sepatu dulu ya. Kemudian langsung buka baju, langsung mandi. Jangan begitu pulang langsung nempel ke istri, ke suami atau nempel ke anak-anak. Nggak boleh. Harus buka baju, langsung mandi dulu, bersih-bersih, baru bisa kumpul dengan keluarga. Bener banget, jadi jangan sampai pulang kita bawa penyakit, Dok. Betul. Ya. Jadi harus tetap protokol kesehatan tuh nomor 1. Karena virus ini bisa nempel di permukaan benda kan. Dan dia ketika dia nempel di permukaan benda itu bisa hidup lama. Contohnya kayak di plastik, dia bisa bertahan hidup sampai 3 hari virusnya. Jadi mesti betul-betul kita begitu pulang langsung tuh mandi, bersih-bersih. Benda-benda yang kita pegang seperti tas ya, kemudian mungkin handphone, kacamata itu mesti kita bersihkan. Handphone, kacamata itu yang sering banget, apalagi sering dipakai, jam tangan gitu, itu mesti kita disinfektan tuh. Di awal-awal juga sempat ada kejadian ya, adanya balita yang tertular gara-gara APD bapaknya lupa dicuci atau ditinggal di tempat kerja. Dok, tadi kan katanya COVID itu bisa tertular melalui itu ya dok ya, hubungan seksual. Tapi ada juga nih dok, contoh kasus yang dia misalkan lagi nunggu hasil swab gitu, terus kemudian dia melakukan hubungan seksual, nggak tahu kondisinya dua-duanya seperti apa. Nah ternyata salah satunya ada yang positif nih dok, hasilnya keluar setelah mereka sudah berhubungan. Tapi setelah pasangannya yang negatif, terus diperiksa lagi, ternyata tetap negatif dok gitu. Jadi apakah hubungan seks itu pasti dapat menularkan COVID atau sebenarnya ya tergantung imunnya masing-masing atau seperti itu? Nah ini memang sampai dengan saat ini itu belum ada bukti kuat bahwa virus COVID-19 bisa menular melalui hubungan seksual. Maksudnya bisa menular melalui pertukaran cairan sperma dan cairan vagina kan. Dan kalau misalnya ada kasus ya, dia sudah melakukan hubungan seksual, ternyata hasilnya yang satu positif, satu negatif. Nah, kita mesti tracking nih. Nah, dia kapan dikenanya? Karena kan virus ini butuh inkubasi, masa inkubasi kan. Mungkin saja pada saat dia melakukan hubungan seksual itu, viral load-nya, jumlah selnya masih sedikit, masih dalam masa inkubasi gitu. Tapi setelah dia selesai melakukan hubungan seksual, nah virusnya bereplikasi makin banyak, positif lah dia. Positif. Jadi memang inkubasi itu virusnya. Tapi imun juga bisa berpengaruh ya sama pasangannya itu sendiri. Jadi kalau teorinya seseorang bisa terinfeksi penyakit itu ada interaksi antara host diri kita dengan agen luar infeksinya. Nah, agen infeksi ini mencakup jumlah bakteri, jumlah virusnya. Artinya kalau viral load-nya sedikit ya, kemudian juga masih dalam tahap masa inkubasi, mungkin itu bisa tidak terdeteksi oleh pemeriksaan lab. Gitu. Jadi mungkin tadi ya tetap menerapkan protokol kesehatan juga walaupun mau berhubungan seks agar mencegah gitu. Bukan berarti dia tidak terkena dia tidak terkena pasti itu bisa ke semua orang juga, enggak juga, tapi harus tetap menjalankan protokol kesehatannya.